Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa'a ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigo awajahillah wa mardoti wa kurbi wa sawabi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Qala mu'alif al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimallahu ta'ala, halaman 4 seputar masih walau qara'tal ilma, meskipun kamu membaca ilmu mi'ata sanatin 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan kamu mengumpulkan atau mengoleksi 1000 buku, la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Ketahui meskipun kamu rajin menuntut ilmu, banyak bukunya, tapi itu enggak bakal menjadi penolong untuk mendapatkan rahmat Allah kecuali diamalin, kecuali dipraktekin. Jadi praktek ilmu itu lebih penting, sangat penting untuk mendapatkan rahmat Allah supaya berguna dan bermanfaat. Jadi kalau kamu belajar aja, nuntut ilmu aja nggak cukup. Maka ilmu itu harus dipinta untuk dituntut atau untuk diamalkan. Kata Allah dalam Quran, wa anna laisa lil insana illa masa'a. Ketahui bahwasannya tidak ada bagi seorang insan kecuali apa yang dia usahakan. Apa yang kamu usahakan itulah yang akan kamu tuai, betul gak? Kamu menanam biji salak, maka yang dapat, yang tumbuh salak. Kalau kamu nanamnya mangga, yang keluar mangga. Kan nggak mungkin duren, betul? Betul nggak? Begitu alam semesta. Kalau kamu menanamnya kebaikan-kebaikan, sedekah, ya, amal sedekah, maka kamu akan menjadi kaya raya, lapang dada, dermawan karena kamu rajin sedekah. Nah dari sana akan banyak rahmat-rahmat Allah berupa banyak pahala, kemudian rejeki Allah jamin, Allah tambahin. Tuh ya. Kalau kamu menanamnya maksiat, dosa, ya, minum khamr, kemudian berzina, mencuri, yang kamu tanam semua dosa-dosa, maka nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu tanam. Ya. Tidak ada maksiat yang kamu tanam kecuali di sana akan ada azab. Nauzubillah min zalik. Dalam ayat lain, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Ini surat Al-Kahfi. Siapa dia yang pengen berjumpa dengan Tuhannya, maka banyakin amal soleh. Syaratnya banyakin amal soleh. Yes. Kita mesti tahu atau kepo lah nanti di alam surga sana, yaitu dengan berjumpa kepada Tuhan kita, Sang Maha Pencipta. Siapa sih yang gak pengen ketemu dengan Sang Kholik, Sang Pencipta, yang bisa
mengatur alam semesta ini. Setiap hari silih berganti, matahari dengan bulan bekerja dengan baik, air hujan turun, matahari bersinar, bulan menerangi di waktu malam. Ya, tumbuh-tumbuhan tumbuh silih berganti, entar musim semi, entar musim kemarau, semua ini ada yang atur. Sangat bagus dan indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kita ada harapan atau keinginan ingin berjumpa kayak apa sih Allah? Betul gak? Kadang-kadang pengen tahu gitu, Allah tuh kayak apa gitu. Tapi ketahui, jangan pernah engkau menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam thoriqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, haram hukumnya kamu memvisualisasikan atau menggambarkan wujudnya Allah. Apakah Allah punya muka? Apakah Allah punya tangan, punya kaki, punya badan kayak kita begini? Tidak, nauzubillah min zalik. Allah maha suci dari apa yang kamu sifati. Allah maha suci dari apa yang manusia-manusia gambarkan tentang Allah. Allah enggak begitu. Terus bagaimana Allah? Ya nanti insya Allah kamu akan bertemu. Ya. Syaratnya apa? Fal ya'mal amalan solihah. Banyakin amal soleh, dan terusannya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan syaratnya jangan melakukan kemusyrikan. Dengan dua amalan itu, insya Allah setiap insan akan berjumpa kepada Tuhannya. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka usahakan. Jadi apa yang kamu usahakan, maka itulah balasannya. Semakin besar usaha kamu, maka akan semakin besar balasannya. Woi, semakin besar usahanya, maka akan semakin besar balasannya. Kamu kerja banting tulang, pagi, siang, malam, kerja keras, maka tentu balasannya akan banyak. Kalau kamu menghendaki hidup ini pengen jadi orang kaya dengan cara bekerja keras, pagi kerja, siang kerja, malam juga kerja, pasti balasannya besar gak? Tercapai gak keinginannya? Pasti tercapai. Orang kerja keras seperti itu masa gak kaya-kaya? Ya, kerja terus pasti kaya. Pasti dia punya dan mencapai apa yang dia inginkan. Pasti itu. Dan begitu juga kalau kamu menginginkan akhirat dengan kerja keras mencari akhirat, kerjanya sholat, ibadah, ngaji, puasa, dan lain-lain, insya Allah dia mencapai apa yang dia inginkan. Ya, mantap. Ya. Jadi gitu, berusahalah. Insya Allah Allah dengar doa-doa dan usaha kamu. Kamu pengen jadi dokter, silakan bercita-cita dari sekarang. Kamu pengen jadi dosen, silakan. Kamu pengen jadi insinyur, silakan. Nggak ada yang ngelarang. Ya. Tapi ingat, selalu usahakan kerja keras. Tidak ada yang namanya bermalas-malasan itu menjadi sukses, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang malas-malasan itu hidupnya sukses, nggak ada. Biasanya orang sukses itu dia capek, letih, ya setiap harinya waktunya dipakai buat sesuatu yang bermanfaat. Ya. Pagi belajar, siang belajar, malam belajar. Ya. Setelah belajar selesai, kerja dan kerja. Dia terus mengembangkan dirinya. Dia terus mengasah kemampuan dirinya. Misalkan dia senangnya di fun menggambar, maka dia pengen jadi arsitek, insinyur. Latihan gambar terus, gambar gedung, gambar masjid, gambar tata kota, ya. Terus dia latihan gambar itu. Dan dia memahami juga infrastruktur dan lain-lainnya. Insya Allah, ya.
dia kuliah, dia belajar terus. Nah, insya Allah dari segala jerih payahnya itu akan menghasilkan manisnya hasil usaha kerja keras. Udah banyak contohnya, pejabat-pejabat kita misalkan ya, yang hebat-hebat, udah hebat, rajin ibadah, waduh, enak banget dah manusia dilihatnya begitu, betul gak? Udah pinter, kaya, rajin ibadah, enak gak? Enak banget ya. Kata Allah dalam ayat lain, innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh, kanat lahum jannatul firdaus, dia akan masuk ke surga firdaus. Tuh. Kalau pengen masuk surga firdaus, tahu surga firdaus? Surga firdaus adalah surga yang paling tinggi di antara surga-surga yang lain. Ada 7 surga ya, dan yang paling tertinggi disebutnya adalah surga firdaus. Begitu dikatakan dalam Quran. Ada namanya surga firdaus ya. Ada orang namanya Firdaus, udah hitam, kagak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Ada nggak? Ada ya, ada aja. Namanya doang Firdaus, nama sorga, tapi kelakuannya kayak setan kadang-kadang ya. Nggak sama namanya. Seharusnya tuh yang begitu modelannya ganti namanya ya. Jangan ya. Tapi mungkin orang tuanya berharap dengan nama itu dia mau jadi anak yang baik. Seharusnya begitu kan? Kan katanya nama itu adalah doa. Betul gak? Iya, Firdaus. Wih, luar biasa ya. Seharusnya dia jadi anak yang soleh. Tapi kenapa jadi toleh ya kan? Kenapa jadi anak yang suwe? Yaitu disebabkan apa? Banyak perkaranya. Ketahui karakter kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Teman kita, pergaulan itu 70% mempengaruhi otak, pemahaman, hati, dan karakter kita kejiwaan. Kalau kamu temennya sama tukang mabok-mabok, maka sebatas itulah kejiwaan kamu. Pasti ikut-ikutan. Jadi kalau kamu pengen hidup baik, pahami lingkungan kamu dulu. Pahami lingkungan, pahami teman-teman bermain ya. Kalau bisa ya, cari teman bermain yang apa? Yang cerdas, ibadahnya rajin juga. Karena kebanyakan ada orang yang cerdas tapi nggak rajin ibadah, kan gitu, ada nggak? Ada, ibadahnya enggak tapi pinter, ya lumayan lah, nggak apa-apa. Berteman nggak apa-apa, jangan dijauhin, berteman aja gitu. Ada rajin ibadah tapi bego begitu, ada nggak? Ada, nggak apa-apa, temanin aja. Bagus ya, bagus, pinter, bagus, rajin ibadah, bagus. Tapi yang kedua-duanya yang dimiliki itu jarang tuh. Jarang nggak? Udah pinter, rajin ibadah, ini kan perfect banget orang begini, betul nggak? Iya, siapa banget? Lah coba itu, ya ngaku bener dia, rajin ibadah dia. Enggak tuh, enggak tahu kakak enggak. Iya udah pinter, rajin ibadah ya. Insya Allah orang seperfect ini, sebagus ini, ya dia akan mengeluarkan cahaya-cahaya mutiara. Kan dalam dirinya kan mutiara semua, betul gak? Orang kalau dalam jiwanya mutiara mulu, udah pinter, rajin ibadah, ya, nggak sombong orangnya, itu mutiara itu. Mutiara yang terpendam dalam diri kamu. Nah, mutiara itu biasanya tempatnya indah-indah, di tempat yang bagus-bagus, ditaruh di lemari yang mewah. Betul gak? Iya, dipakai sama orang kaya dan cantik biasanya. Artinya apa? Dia bakal dekat dengan orang-orang yang mewah juga. Ya.
Itu perumpamaannya. Nah, makanya mumpung masih pada muda ya, tanami di dalam jiwa kamu itu ya mutiara-mutiara keindahan. Ya, dengan kecerdasan ya, mumpung masih pada belajar, masih sekolah. Nanti kalau udah nggak sekolah baru ngerasain betapa sulitnya hidup ini ya. Ngerasain perjuangan orang tua ya, baru kita rasain. Makanya dari sekarang nih kamu harus udah punya pemikiran 10 tahun ke depan. Bisa nggak? 10 tahun ke depan gue harus ngapain nih begitu. Itu harus ada tuh. 10 tahun ke depan saya harus bisa menciptakan robot. Coba itu. Ya. Kita harus bisa berpikir 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan saya mau buka usaha warung bensin. Ya nggak apa-apa. 10 tahun ke depan warung bensin. 20 tahun lagi dia bisa beli Pertamina ntar. Coba itu kan. Namanya juga mimpi, nggak apa-apa. Ya. Jadi dipikirin dari sekarang nih. Ya. Meskipun para ahli sufi sebenarnya melarang. Ya. Seakan-akan itu adalah bentuk panjang angan. Panjang angan itu seakan-akan umur ada di tangan kamu. Nah, itu hukumnya haram kata mereka. Tapi ketahui itu hanya sekedar motivasi hidup saja. Itu diperbolehkan. Ya. Itu diperbolehkan. Selama itu baik buat motivasi diri. Jadi 10 tahun ke depan saya harus punya usaha cendol misalnya atau bakso. Makanya dari sekarang kamu belajar cara bikin bakso. Nggak apa-apa. Bos bakso emang apa? Emang dilarang? Terkenal Wanda bos bakso. Enak gak? Juragan bakso. Enak gak? Enak kelas itu. Daripada lu nongkrong gak jelas, ya kan? Oh iya, mendingan makan baksonya Wanda 10.000. Udah murah, enak, ya kan? Gak apa-apa. Jadi kamu harus berpikir 10 tahun ke depan kamu harus jadi apa, buat apa, dan bisa apa. Gitu. Dari sekarang pikirin. Emang kamu mau begini-begini aja? Hidup standar-standar aja, mau gak? Emang gak bosan? Bosan. Kamu harus menggapai perubahan dalam hidup kamu. Ya. Emang gak mau punya rumah di Kelapa Gading? Mau ngerasain gak? Mau ngerasain kendaraan mewah, mau gak? Tuh. Pasti semua orang punya motivasinya. Harus mau. Nah dari situ, dari sekarang nih, mumpung masih pada muda, kapan lagi ya? Ilmu udah banyak dikumpulin, nanti masa dewasa diamalin. Ya. Misalkan kamu kejuruannya apa? Otomotif. Ya. Dari otomotif buka bengkel. Contoh doang nih, ya kan? Buka bengkel. Dari buka bengkel, kamu punya tabungan bertahun-tahun, akhirnya kamu bikin bengkel resmi sendiri. Ya, kerjasama. Buka bengkel Honda. Dari kecil awalnya. Punya satu. Tahun depan karena dia rajin nabung, dia buka cabang bengkel 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu caranya, pelan-pelan ya. Atau kamu jurusan tata boga, doyannya masak. Ya, bagus juga itu. Ada masa depannya cerah juga, betul gak? Jadi bisnis masak dia. Ya. Bikin kue, bikin ini, pokoknya tangannya nggak bisa diem. Oh. Kemudian nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang yang banyak amal solehnya, mereka akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka
mereka akan kekal di dalam surga Firdaus. Bahkan mereka nggak mau keluar dan pindah dari surga Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang nikmatnya lebih banyak daripada surga-surga lainnya. Tuh kehebatan surga Firdaus, ya. Bidadari-bidadarinya lebih cantik, ya. Anak-anak kecil istilahnya, wildannya, ya, ganteng-ganteng, cakep-cakep. Mereka para pelayan kamu mau apa dilayanin di surga. Ya. Kasurnya lembut bagaikan sutra. Rumahnya istana, enggak ada yang rumah kayak begini kecil, ya, sempit, panas, enggak ada. Di surga lain ntar, ya. Kata Nabi, kalau kamu pengen membuat rumah di surga, misalkan ada pembangunan masjid, musola, taruh berapa kek, ya. Kalau kamu menyumbang pembangunan masjid seperti menyumbang sangkar burung, artinya kan kecil ya sumbangannya. Allah bakal bangun istana buat kamu di surga. Tuh. Cuma nyumbang seukuran kandang burung, tapi kamu bakal disiapkan istana tuh. Apalagi kamu bikin masjid sendiri, bukan istana lagi. Tapi yang paling gede bangunan kastil. Ya, pokoknya lebih besar lagi dari istana, ya. Gitu. Dan istana pintunya terbuat dari emas atau yang dilapisi dengan zamrud, mutiara-mutiara. Nggak bisa dibayangin deh surga. Luar biasa. Permata-permata dunia itu akan menghiasi semuanya, lapisan-lapisan surga. Bahkan dalam cerita ayahnya Habib Abdullah Al-Haddad yang biasa kita baca, Rotib Al-Haddad, waktu itu ayahnya mimpi dia jalan-jalan di surga. Ayahnya Habib Abdullah Al-Haddad mimpi jalan-jalan di surga. Paginya bangun, anaknya ngelihat ayah itu kakinya kok banyak mutiaranya di kakinya, telapak kakinya. Dia bilang, iya saya habis jalan-jalan dari surgaan. Coba itu, jalan-jalan dari surga, nyisa tuh kakinya mutiara. Kan enak banget ya. Iya. Jalan-jalannya di surga. Kalau kita kan jalan-jalannya di matahari, di mall, nggak ngasilin apa-apa, ngabisin duit, ya. Jalan ke mall 300.000 bisa habis itu, ya. Gitu. Fakholafa min ba'dihim khalfun adau sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna syai'a. Maka nanti ada satu kaum dari setelah kalian, mereka suka melalaikan sholat, suka ngikutin hawa nafsunya, maka mereka ini akan mencapai kesesatan, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Jadi orang-orang yang suka melalaikan sholat dan suka ngikutin hawa nafsunya, mereka merugi. Mereka tersesat kecuali kamu taubat, ya. Maka bertaubatlah. Wa amana wa amila sholihan, dan siapa dia yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Wallahu alam bisawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina